Halo Taurus, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang sungguh mengejutkan. Inilah ya yang terjadi di 7 hari ke depan. Apakah itu kita akan coba lihat. Tapi ingat Taurus, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Taurus semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya ya. Aku juga berharap buat Taurus semuanya, dimanapun kamu berada, selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Kita akan shuffle kartunya. Oke, Taurus. Sungguh mengejutkan apa yang terjadi di 7 hari ke depan. Oke. Ini adalah energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu ya. Oke, kita akan ambil kartu tarik aja ya. Ya. Oke. Kita ambil. Di 7 hari ke depan apakah yang terjadi? Ada act of crystal, dedication, dan progress. Wow. Ini apa yang mungkin kamu kerjakan kemarin ya, ataupun apa yang sudah kamu usahakan di hari-hari kemarin ya, ataupun saat ini, itu akan terlihat hasilnya di 7 hari ke depan. Semua akan benar-benar membuat kamu merasa bahagia, membuat kamu merasa bangga dengan apa yang kamu dapatkan, ataupun pencapaian kamu itu benar-benar memuaskan ya. Ya, jadi aku juga merasakan bahwasanya di 7 hari ke depan itu nantinya ya, kamu akan merasakan, seperti apa yang mungkin menjadi target kamu, itu akan terwujud. Contoh, aku memanifestkan nih, di 7 hari ke depan itu aku akan benar-benar bisa membuat suatu, program gitu ya, dalam pekerjaannya kamu begitu. Nah, ternyata program itu jalan. Nah, mungkin kamu bekerja di dunia marketing ya, kamu membuat kayak promo-promo, kayak bonus-bonus gitu ya, apalagi di dunia marketing finansial gitu ya, kayak, kredit gitu. Nah, itu mungkin kamu bikin ya foto satu angsuran atau apa ya. Nah, progresnya begitu terlihat ya. Jadi mungkin baru aja, kamu, program kamu itu, mungkin itu banyak tanggapan-tanggapan dari mungkin dari pihak-pihak, lain gitu ya, rekan-rekan bisnisnya kamu, ya itu cukup luar biasa. Karena di sini kamu itu kayak punya ide-ide yang bagus gitu ya, kamu itu berdedikasi gitu ya. Nah, jadi itu yang membuat kamu aku merasa puas dengan apa yang memang aku lakukan saat ini. Oke, lanjut. Di sini ada act of leader, ada courage, dan ada solution. Ini hebatnya kamu ya. Setiap ada masalah, setiap ada hal-hal yang membuat kamu ragu, kamu cepat selesaikannya. Kamu tidak akan berlama-lama atau berlarut-larut dalam masalah yang saat itu terjadi gitu loh. Nah, itu yang membuat kamu itu merasa puas dengan kinerja kamu sendiri. Ini dari segi bacaan general kamu ya. Nanti aku akan membacakan bacaan kamu yang secara percintaan kamu, asmara kamu ya. Jadi kamu punya kekuatan, punya keberanian ya untuk bisa menyelesaikan semua permasalahan kamu itu. Oke? Nah, kita apa lagi akan kita ambil? Intinya setiap masalah yang datang kepada kamu itu kamu akan menemukan solusinya. Kamu jangan khawatir. Jika kamu benar-benar berpikir positif, maka ya kamu pasti akan menemukan solusi dari setiap masalah yang kamu hadapi. Di sini ada the star, ada peace, ada healing. Nah, ada juga ya beberapa dari kamu itu yang pengen healing, pengen menyembuhkan diri, ya itu bisa. Kamu bisa menyembuhkan semuanya. Ya, mungkin saat ini kamu lagi sakit hati, atau kamu lagi berantem gitu ya, atau kamu lagi berkonflik dengan pasangan kamu, entah itu dengan teman atau dengan keluarga gitu ya. Nah, dan di situ membuat pikiran kamu kayak jenuh banget. Pikiran kamu kayak capek jadinya ya. Jadi kamu merasa, "Oh, aku pengen healing, aku pengen menyembuhkan semua ini." Dan pada akhirnya ya di 7 hari ke depan kamu bisa sembuh.
Nah, karena kamu tidak mau berlarut-larut di dalam kesedihan itu, dengan masalah itu, kamu nggak mau. Karena terlalu membuang-buang waktu, membuang-buang tenaga, pikiran, hati, dan perasaan. Jadi ya ngapain juga aku berlarut dalam masalah ini, meratapi atau apa ya. Jadi kamu cepat menerima, apa ya, kayak ya cepatlah healingnya ya, cepat menyembuhkan. Tapi arti kata healing ini, saat kamu mungkin, "Aku pengen liburan deh," gitu ya, "aku pengen weekend," gitu ya, apalagi sekarang kan masih liburan. Tapi setelah liburan nantinya, kamu kalau bisa jangan jangan merasakan masalah itu lagi gitu loh. Intinya masalah itu udah selesai gitu ya, gitu. Jadi kalau healing itu nantinya, "Wah aku pengen healing," tapi pas kembali kamu juga merasakan hal yang sama, maksudnya tuh sedih, kecewa gitu ya. Nah, jadi itu sama aja tidak ya? Oke, semoga aja. Tapi kamu di sini aku rasakan ya bisa menyembuhkan semua itu. Di sini ada Queen of Mirror, ada Perception, ada Trust. Nah, ada suatu keyakinan kamu mampu dalam mencapai semua mimpi kamu ini. Kamu bisa wujudkan itu, ya. Apapun itu. Kamu merasa ada satu kebenaran juga, ada satu kebenaran yang akan terungkap. Entah itu tentang seseorang, seseorang yang mungkin menyukai kamu, atau seseorang yang mungkin yang tidak menyukai kamu, bahkan ada kebalikannya juga ya. Tidak hanya tentang seseorang yang suka ataupun tidak suka ya, tapi ini tetap selalu ada, pro dan kontra itu akan selalu ada. Jadi jadi di sini kamu benar-benar, akan bisa menanggapi atau menyelesaikan semua orang-orang yang mungkin tidak suka. Kamu mungkin akan lebih membatasi diri. Atau mungkin kamu lebih akan cuek aja. Mungkin dengan cuek itu mereka akhirnya sadar gitu, yang awalnya mungkin mereka tahu kalau kamu itu, open sama ya kamu open sama dia, kamu care sama dia, tahu-tahu kamu tahu ya, dia itu orang yang bermuka dua. Kamu lebih membatasi diri. Semoga aja dengan kamu membatasi diri dari dia bisa sadar. Sadar dengan apa yang sudah dia lakukan terhadap kamu. Karena kebaikan kamu itu kayak dibalas dengan hal-hal yang tidak menyenangkan jadinya ya. Oke, ini dia. Ada kebenaran nanti mungkin akan terungkap dan itu kamu membuat kamu yakin bahwasanya, "Oh, ternyata orang yang aku percayai ternyata sudah melakukan hal ini kepada aku, membuat kepercayaan aku itu akan hilang kepada dia." Ya. Oke, apalagi kita akan ambil satu. Ada three option, ada playfulness, ada bliss. Nah, mungkin di 7 hari ke depan juga kamu akan ketemu nih, akan ada pertemuan ya antara kamu dengan seseorang. Seseorang itu siapakah ya? Seseorang itu bisa saja teman, bisa saja keluarga, ya, bisa saja seseorang yang mungkin akan menjadi belahan jiwa kamu nantinya, ya. Atau pasangan kamu yang memang sudah lama terpisah. Semoga aja. Tetapi aku melihat pertemuan ini hanyalah sementara sifatnya. Mungkin ada di kamu yang mungkin LDR-an, kamu dengan dia akan bertemu tetapi akan berpisah lagi. Karena antara kamu dengan dia itu ada tempat yang mungkin berjauhan ya. Tidak bisa bersama-sama selamanya ya. Semoga aja nantinya kamu dengan dia ketemu dengan solusi di mana kamu dengan dia akan berkomitmen. Amin ya. Oke. Di bottom of the deck aku melihat sini ada Ten of Acorns. Dedication ada responsibility ya. Di mana akhirnya kamu bisa menunjukkan ya apa yang benar-benar menjadi keinginan kamu, mimpi kamu. Ya mungkin doa-doa kamu akhirnya bisa terwujud di sini. Ya. Atau aku juga merasakan ya, ada respon dari seseorang yang menyukai kamu. Mungkin saja saat pertemuan ini terjadi, dia mengungkapkan rasanya ke kamu. Atau mungkin antara kamu dan seseorang itu, akan ada pertemuan, tapi pertemuan itu singkat, tapi pertemuan itu membuat hati dia ataupun kamu itu bertanya-tanya, "Kok aku mikirin kamu ya? Kok aku mikirin itu ya?" Nah, seperti itu. Oke, tapi kita akan coba lihat dengan kartu, percintaannya kamu ya. Ini khusus percintaan akan aku bacakan. Kita akan pakai, kartu terbang atau tarik aja ya. Oke. Ya. Oke. Wow, nah ini dia separation. Di mana antara kamu dengan dia, aku merasakan seseorang sudah meninggalkan kamu. Ini terungkap di 7 hari ke depan. Dia merindukan kamu. Ataukah saat ini kamu mungkin udah 2 hari atau 1 minggu ini kamu berantem gitu ya, terus udah on off gitu. Nah, tahu-tahu dia seperti memikirkan kamu, dia seperti, apa ya, merindukan kamu dan dia
anehnya merencanakan masa depan bersama kamu. Luar biasa ya, luar biasa sekali. Nah, ini yang terbaca. Jadi, aku melihat apalagi The Runner. Di sini dia benar-benar ya mungkin orangnya sedikit ego ya kalau aku lihat. Dia sedikit ego, dia tidak mau terlihat kalau dia mengejar kamu ya, tapi dia berusaha kalau kamu yang mengejar dia. Nah, itu. Padahal sementara dia memikirkan kamu. Sementara dia itu menyukai kamu, masih memikirkan kamu, merindukan kamu, bahkan dia ingin mendekat ke kamu. Tetapi dengan egonya dia memalingkan arah tujuannya. Ya, ini. Ini yang terbaca. Oke, kita akan coba lihat lagi di sini. Wow, akhirnya receiving what you need. Kamu akan menerima apa yang kamu butuhkan. Mungkin saat ini mungkin lagi dalam progres ya. Kamu akan melihat ya seseorang ini nantinya akan datang kepada kamu, bahkan dia akan mengemis-ngemis cinta kepada kamu ya. Kenapa ya? Karena dia juga tahu kesalahannya dia itu apa. Sementara memang ada keinginan dia yang begitu kuat untuk mendekat ke kamu. Yang awalnya egonya begitu tinggi, tapi akhirnya ego dia mungkin akan reda dan dia mungkin segera akan mendekat ke kamu di sini. Ya. Ya, intinya kamu akan menerima apa yang kamu butuhkan nantinya. Ya, bisa saja saat kamu ditinggalkan seseorang, ini mungkin tentang dia yang merindukan kamu, tapi bisa saja ini orang baru jika kamu tidak menginginkan orang lama. Orang baru mungkin akan datang kepada kamu karena orang baru itu mungkin lebih yang kamu butuhkan. Ya. Ini ada dragonfly. Be light-hearted, finding all things coming to light, that change heal. Nah, di mana kamu mungkin bisa healing dari hal-hal yang sudah menyakiti kamu, mungkin karena kamu ditinggalkan, ya, kamu akhirnya bisa healing, bisa menyembuhkan semua luka kamu, ya. Karena kamu juga mikir, buat apa aku mikirin dia? Atau aku sudah ditinggalin, atau aku sudah disakiti, ngapain juga aku berharap sama dia? Kan rugi, buang-buang waktu gitu ya. Lebih baik aku fokus kepada diri sendiri. Lebih baik aku fokus kepada apa yang menjadi tujuan hidup aku gitu ya. Nah, ternyata saat kamu benar-benar fokus kepada diri sendiri, ada yang menyukai kamu. I like you. Someone like you. Seseorang menyukai kamu, ya. Dan dia ingin ketemu dengan kamu. Dia ingin berjumpa. Apakah itu seseorang yang baru? Semoga aja ya. Karena di sini kamu benar-benar sudah capek dengan hubungan yang on off, ada yang mungkin berbuat salah, minta maaf, dimaafin, berbuat salah lagi, dimaafin lagi, berbuat lagi. Jadi capek gitu-gitu aja hubungannya, ya. Jadi sehingga kamu memilih untuk fokus kepada diri sendiri dan pada akhirnya ya ada sih yang menyukai kamu, ada yang, merindukan kamu di sini, ya. Kita akan coba lihat lagi, satu lagi kartunya. Nah, ini juga ada beberapa dari kamu Taurus ya, di 7 hari ke depan itu kamu akan merasakan jika kamu yang masih memiliki hubungan di sini. Aku melihat hubungan kamu dengan dia itu ya mungkin termasuk karmic relationship ya. Karmic itu mungkin kamu dengan dia saling mencintai. Kamu dengan dia saling mencintai tapi ada rasa ketakutan. Takut kehilangan, takut mungkin dia selingkuh gitu ya, atau takut dia begini begitu dan akhirnya ya sering terjadi perpecahan, konflik, perkelahian begitu ya. Karena apa ya? Karena ya mungkin ada yang menuduh inilah, menuduh itulah ya. Seakan-akan ya mungkin semua itu terjadi padahal ya mungkin enggak. Karena ada hayalan, ada imajinasi kamu yang begitu sangat kamu terobsesi dengan dia atau dia ke kamu. Sehingga dengan begitu ya terjadilah konflik. Karena seseorang yang posesif itu ya tidak sulit ya untuk kita berikan penjelasan. Karena otaknya itu kayak udah terkontaminasi dengan hal-hal negatif. Takut aja kehilangan kamu, takut nanti kamu kemana mana dan akhirnya yang terjadi adalah perpecahan gitu, ya. Itu yang mungkin akan dihindari, harus dihindari. Itulah karmik. Ada cinta tapi saling menyakiti, oke? Nah, mungkin salah satu jalan yang mungkin kamu, rasakan adalah healing heart. Kamu menyembuhkan hati kamu. Karena hati kamu hancur dibuatnya gitu loh. Karena apa? Kita cinta, tapi kok saling menyakiti ya. Tapi ada yang toksik juga. Diputusin nggak mau, ya tetap mau bersama. Nah itu kan aneh gitu. Kenapa sih? Kenapa dia menyakiti aku? Diputusin nggak mau, tapi dia nggak peduli sama aku. Dia sering mengabaikan aku. Kan percuma menunggu hal yang tidak pasti. Jadi di sini kamu lebih
lebih menginginkan untuk, ya udah aku ingin menyembuhkan diri aku pengen healing, aku pengen self love ya. Aku pengen benar-benar mencari kebebasan di sini ya. Freedom from toxic ya, kamu pengen bebas dari orang toxic di sini. Walaupun di situ ada cinta, tapi cinta saling menyakitkan ya percuma ya. Oke? Kita akan coba lihat di sini. Apakah yang terbaca untuk selanjutnya tentang kehidupan kamu, Taurus. Apakah yang terbaca? Ini kartu terbang ya. Sulit juga kalau nggak pakai kartu terbang. Oke. Ya. Ada cinta yang akan datang. Setelah mungkin terjadi suatu perpisahan, terjadi sesuatu kesedihan, maka cinta ini akan segera mendekat ke kamu ya. Semoga aja. Amin. Aminkan saja. Nah, ini dia. Sesuatu yang berakhir. I'm learning that ending are merely beginning. Sesuatu yang berakhir itu adalah satu awal baru bagi kamu. Arti kata awal baru bagi kamu untuk memulai satu kehidupan. Kehidupan seperti apa? Mungkin lebih baik dari sebelumnya. Atau bisa dikatakan, saat kamu mengakhiri satu hubungan, maka yang terjadi berikutnya adalah cinta yang akan datang kepada kamu. Cinta seperti apa? Cinta seperti yang mungkin sesuai dengan kamu harapkan. Karena di sini ada keadaan kamu yang benar-benar abundance, keberlimpahan. I'm a limitless being and I can manifest whatever I desire in this physical reality. Nah, aku juga melihat di mana kamu itu memanifestkan sesuatu dan akhirnya itu semua terwujud. Ya. Karena kalau kita sudah memanifestkan sesuatu, arti kata sama dengan bermimpi gitu ya. Dan mimpi itu kita tahu untuk mendapatkannya, untuk mewujudkannya ya dengan usaha dan doa. Ya, dengan itu salah satu usaha kita. Mungkin doa kita juga. Di situ nantinya satu persatu doa kamu akan terwujud. Abundance akan menjadi milik kamu. Keberlimpahan, baik itu dalam hal cinta, baik itu dalam hal finansial, itu akan berkelimpahan. Ya. Di sini juga ada trust, keyakinan kamu. I accept that my inner voice will always guide me correctly. Arti kata kamu yakin aku bisa menerima ya pesan-pesan yang mungkin akan menjadi jalan bagi aku. Ya. Dan kamu tahu bahwasanya seseorang datang kepada aku, mungkin mengatakan ini, mengatakan itu. Mungkin saja ini pesan dari semesta buat aku. Dan aku yakin, ya, aku menemukan jalannya untuk itu. Oke? Nah, lanjut. Di sini ada fear. I realize that I'm testing my resolve to live in the energy of love, ya. Aku merasa bahwasanya kamu itu akan akan membuat hidup kamu itu penuh dengan cinta. Ya, karena dengan apa yang kamu lakukan itu penuh dengan maksud itu ya dengan cinta yang kamu lakukan itu dengan cinta, didasarkan cinta, itu semua akan membuat hidup kamu itu benar-benar bahagia nantinya ya. Ini ada denial, di mana kamu mungkin harus mengurangi, kamu suka menyangkal ini, menyangkal itu, kamu udah jangan sering menyangkal sesuatu. Sekarang yakinkan diri kamu kalau semua keadaan kamu itu akan memulai membaik, ya. Kamu tidak boleh menyangkal lagi. Arti kata saat kamu suka denial, semua itu nantinya akan jauh dari kamu. Tetapi saat kamu benar-benar punya keyakinan kalau apa yang kamu wujudkan, kamu harapkan itu terwujud, itu maka akan kamu dapatkan. Oke? Nah, baik Taurus, itulah yang terbaca dari energi kamu saat ini. Ya mungkin itu jadi ke depan banyak yang terjadi. Semoga apapun itu adalah suatu hal kebaikan yang akan kamu dapatkan. Baik Taurus, mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Sampai ketemu lagi. Dadah.